Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto, meninggal dunia saat acara halal bihalal DPD PDIP DKI Jakarta. Brando Susanto merupakan ketua panitia acara yang tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri saat memberikan kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, ini duka kita bersama, tetapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak kuasa menahan tangis saat mengenang sosok anggota DPRD Jakarta Brando Susanto. sahabat kita, saudara kita Brando, Dengan suara bergetar, Pramono mengajak hadirin yang datang untuk mendoakan Brando yang meninggal dunia saat memberikan kata sambutan di acara halal bihalal DPD PDI Perjuangan di Velodrome Jakarta. Pramono mengenang Brando adalah sosok yang baik, suka menolong dan pekerja keras. dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan duka yang mendalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita, yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian, ini duka kita bersama, tetapi kita tidak boleh menyerah dan kita tetap harus bekerja karena apa yang dilakukan sahabat kita, saudara kita Brando merupakan contoh bagi kita semua bekerja sampai dengan akhir hayatnya. Brando Susanto merupakan ketua panitia acara halal bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta. Brando tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri saat memberi sambutan dan langsung dievakuasi dari atas panggung untuk dilarikan ke rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Utara periode 2015-2020 meninggal dunia saat memberikan sambutan acara halal bihalal. Zulkifli Hussein tiba-tiba terjatuh saat menyampaikan sambutan di acara halal bihalal masyarakat Pidi Raya di kota Medan pada Minggu siang 27 April 2025. Sejumlah tamu yang hadir langsung membawa Zulkifli Hussein ke rumah sakit. Zulkifli Hussein meninggal di usia 59 tahun dan pada tahun 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019 Zulkifli Hussein dipercaya menjadi anggota DPRD Sumut dan juga memimpin ketua DPW PAN Sumut. Jenazah dimakamkan hari Senin tak jauh dari kediamannya. Dalam 2 hari terakhir pemirsa, 2 politikus meninggal dunia saat berpidato di panggung. Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto, meninggal dunia saat menyampaikan laporan kegiatan halal bihalal DPD PDIP Jakarta. Sementara mantan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Utara meninggal dunia saat memberikan sambutan acara halal bihalal. Apa yang terjadi dengan mereka sehingga tiba-tiba meninggal dunia? Untuk membahasnya, langsung saja kita akan tanyakan kepada dokter spesialis jantung, Dr. Vito Anggarino Damai. Selamat malam, Dr. Vito. Mungkin Anda bisa jelaskan ini apa yang sebenarnya terjadi dengan 2 politikus yang tiba-tiba meninggal dunia saat sedang berpidato. Ya, baik Laura, tentu saja saya sangat juga ikut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga dan tentu saja banyak orang yang tinggalkan. Tadi kita lihat bahwa 2 politikus tersebut memang orang yang public figure dan memang tentu saja banyak menjadi orang penting ya di dalam berbagai acara. Dan tadi kita lihat bagaimana tiba-tiba terjatuh. Memang saya tidak bisa berspekulasi mengenai penyebab sebenarnya apa, karena kita tidak melihat secara langsung, tapi kalau kita lihat dari statistik dan juga dari keilmuan, memang penyebab terjadinya sudden cardiac death atau henti jantung mendadak itu paling sering adalah serangan jantung. Itu yang paling sering terjadi dan memang seringkali membuat orang kaget tiba-tiba mendadak, bahkan umumnya orang akan bilang tidak ada gejala sebelumnya.
Nah, dalam kasus ini sebenarnya memang bisa dicegah, dan juga ada satu hal lagi yang saya ingin supaya kita semua sadar adalah bahwa kita harusnya lebih banyak orang yang bisa melakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Jadi bagaimana melakukan bantuan hidup dasar, bagaimana kita melakukan pertolongan pertama untuk kasus seperti ini. Karena ini kan pernah juga beberapa kali terjadi juga pada atlet bahkan demikian. Jadi dua hal tersebut yang saya soroti adalah, satu, memang ya kita saling mengingatkan untuk reminding bahwa pentingnya pencegahan dan check up atau pentingnya pemeriksaan rutin. Dan yang kedua adalah pentingnya untuk bisa melakukan CPR atau bantuan hidup dasar juga pada kasus seperti ini. Orang-orang yang ada di tempat publik ya, security, walaupun dia bukan sebagai seorang petugas medis, harusnya dia bisa melakukan bantuan hidup dasar karena ada pelatihannya sebenarnya untuk awam sekalipun. Dan apa yang dilakukan itu sebenarnya bisa meningkatkan survival atau kemungkinan untuk orang yang henti jantung itu bisa selamat kembali. Asal cepat dibawa dan bisa cepat dilakukan prosedur untuk penyelamatan di tempat medis. Tapi kan untuk awalnya harus tahu dulu bagaimana cara menanganinya. Tentu saja memang kasus seperti ini sangat mengagetkan, mungkin orang juga nggak langsung bisa bereaksi, tapi kalau memang sudah terlatih melakukan bantuan dasar, akan lebih baik lagi dan memperbesar kemungkinan orang akan lebih bisa diselamatkan. Baik, Dokter Vito, tapi ini mereka sedang tidak melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas berat lainnya. Apa yang menjadi pemicunya? Apakah mungkin kondisi nervous dengan jantung berdebar-debar ini bisa menjadi pemicu, dokter? Ya, memang kalau dalam kondisi orang stres secara psikologis, rapat, ataupun dengan kondisi lagi tegang, ataupun lagi euforia, ya, ataupun sedih berlebihan, itu memang bisa memicu terjadinya henti jantung atau serangan jantung, apabila kita mengatakan yang paling sering karena serangan jantung. Nah, sebenarnya justru poinnya adalah ketika pencegahan, ketika tidak ada keluhan, tidak ada gejala apa-apa. Banyak orang yang datang kepada saya untuk sebenarnya periksa karena dia bilang, saya mau cek karena saya mau make sure bahwa I'm okay gitu. Jadi karena itu dia periksa karena dia tahu bahwa justru kita cek itu ketika sedang tidak ada apa-apa, tidak ada keluhan, dan itu sering kali terjadi. Nah, sebenarnya yang menjadi penyebab itu adalah faktor risiko yang klasik ya. Yang klasik itu berarti memang yang sudah sering orang tahu juga. Tapi saya akan ulang di sini dengan cepat. Satu, pertama darah tinggi yang tidak terkendali. Yang kedua, diabetes mellitus. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Yang keempat, orang yang kegemukan, obesitas sentral. Jadi mungkin tidak kelihatan gemuk sekali, tapi perutnya yang maju ke depan. Itu biasanya kalau lingkar pinggang dihitung. Ya, kalau lingkar pinggang itu lingkar pinggang diperiksa itu biasanya 80 cm kalau untuk perempuan, 90 cm untuk laki-laki. Nah, itu satu faktor risiko yang utama. Dan yang berikutnya adalah kalau orang tersebut punya kadar kolesterol yang berlebihan. Dan ini adalah faktor risiko yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Jadi di luar kita bilang genetik atau keturunan, tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai faktor risiko yang bisa dikendalikan untuk mencegah penyakit jantung, dan bisa mencegah sampai 80% penyakit jantung, itu adalah sebenarnya tadi, hipertensi, diabetes mellitus, ya, penyakit gula, ya, kegemukan, obesitas, lalu dia kolesterol tinggi, dan kebiasaan merokok. Nah, jadi rapat atau pidato ini sebenarnya pemicunya aja. Penyakitnya sudah dari sebelum-sebelumnya. Dan sebenarnya bisa diketahui kalau kita sudah periksa. Baik, ini untuk orang-orang dengan riwayat penyakit jantung yang seperti dokter ceritakan tadi. Apakah ada hal-hal yang sebaiknya mereka lakukan untuk mencegah high impact dari penyakit itu sendiri? Mungkin ketika mereka akan melakukan aktivitas olahraga atau pekerjaan yang membuat deg-degan. Apa yang sebaiknya mereka lakukan, dokter? Ya, kalau memang untuk melakukan olahraga, sebenarnya saya tuh sekali lagi ya, kita tidak boleh bilang bahwa olahraga penyebab orang serangan jantung, karena justru kebalikannya, olahraga ini pencegah serangan jantung. Banyak orang yang akhirnya ditakut-takuti atau mungkin merasa menakut-takuti orang lain karena tanpa sadar dia bilang, ini gara-gara olahraga nih gitu ya, padahal sebenarnya bukan. Jadi ingat, olahraga itu sebenarnya bukan menjadi masalahnya, tapi menjadi masalahnya adalah karena tidak tahu ada penyakit jantung sebelumnya. Jadi kalau memang mau menghadapi mungkin seperti ini, ada pidato atau mungkin acara yang besar, acara yang penting, sebaiknya check up dulu. Karena seringkali saya misalkan ada menerima pasien-pasien yang sedang mau untuk mereka ada acara besar, mereka ada juga yang sadar, oke,
Tapi ini kayak 2 minggu lagi saya mau acara besar, saya mau make sure I'm okay gitu kan. Nah itu kita masih bisa lakukan pencegahan. Contoh misalnya kita tahu, oh Pak, ternyata tensi Bapak tinggi selama ini. Nah coba kita lakukan pencegahan, kita bisa, kalau memang perlu obat kita kasih obat, kalau memang tidak perlu obat kita kasih tahu bagaimana cara dia memanage stresnya gimana. Terus kalau memang dia ternyata punya persoalan penyakit jantung, make sure pastikan bahwa obat-obat jantung yang proper yang memang diperlukan dia konsumsi. Jangan sampai lupa cuma karena dia perlu ke kota lain, sehingga acara kota lain dia tiba-tiba tidak minum, susah mencari obatnya lagi. Jadi menjaga jantung tetap sehat dan stabil itu penting sekali dalam acara-acara seperti ini, yang besar seperti ini. Ya mungkin kalau misalkan ini buat reminder buat kita semua sendiri aja, kalau memang ada acara yang penting dan acara yang besar, saling mengingatkan. Gimana, you okay? Baik-baik aja nggak? Kesehatan oke nggak? Karena sebenarnya bukan karena kelebihan kerja saja sih, ya maksudnya kan seringkali orang bilang ini karena kecapean, ya benar kecapean juga nggak bagus, tapi sebenarnya kecapean itu tidak membuat orang henti jantung kalau jantungnya baik-baik saja atau stabil-stabil saja. Orang boleh punya darah tinggi tapi terkendali dengan obat atau terkendali dengan pola hidup dia. Orang boleh punya masalah jantung tapi bisa stabil dengan bantuan obat-obatan atau dengan cara dia memanage dirinya sendiri. Orang-orang yang masih sehat atau orang-orang yang punya faktor risiko belum tentu harus punya obat, tapi dia harus tahu bagaimana cara mengendalikan pola makan dia, tahu olahraga yang aman bagaimana, batas amannya bagaimana, tahu cara bisa mengendalikan stres, tahu bahwa dia sebenarnya mampu atau bisa mengendalikan diri untuk bisa menangani diri, mencegah faktor risiko. Jadi ya nggak selalu obat juga. Intinya dia harus mengenali diri sendiri. Nah, kalau bagi masyarakat mungkin bisa manfaatkan bagaimana cek kesehatan sekarang juga sebenarnya sudah disediakan ya di berbagai tempat ya bisa sih bagaimana cek kesehatan dan sesuaikan dengan budget masing-masing, tapi itu saya percaya bahwa sangat penting dan itu akan sangat krusial sekali buat Anda semua, jadi nggak kaget-kaget tiba-tiba terjadi penyakit jantung dan menghadapi komplikasi langsung. Penyakit jantung pembuluh darah ini sebenarnya paling gampang diatasi kalau masih baru dalam keadaan masih ringan. Atau lebih baik lagi faktor risiko aja. Oke, Orang baik. misalnya contoh demam darah tinggi aja, kan bisa ditangani sebelumnya. Jadi tidak sampai harus terjadi komplikasi penyakit jantung. Baik, semoga kejadian seperti ini tidak berulang lagi dan semoga kita lebih aware Ya. dengan kondisi kesehatan. Terima kasih Dr. Vito atas informasi Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.